Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos. Kali ini kita akan membahas materi Sosiologi kelas 10 bersama saya, yaitu berkaitan dengan materi KD 3.3 Ragam Gejala Sosial yang ada di masyarakat. Jadi dalam video ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai apa itu nilai sosial. Nah, Sobat Teras bisa menyimak secara baik nanti video penjelasan mengenai apa itu nilai sosial. Materi ini merupakan materi kelas 10 di KD 3.3. Lalu, Sobat Teras, kita perlu juga memahami tujuan pembelajaran dalam video kali ini, yaitu kita harus memahami pengertian, ciri, fungsi, dan pembagian nilai sosial dalam masyarakat. Jadi kita nanti setelah Sobat Teras menyimak sampai selesai video ini bisa mengetahui apa sih nilai sosial itu, kemudian ciri-cirinya itu apa aja, fungsinya untuk apa, dan pembagian nilai sosial dalam masyarakat itu seperti apa. Nah, Sobat Teras, perlu kita ketahui ketika kita belajar nilai sosial, itu memiliki arti yang sangat luas. Ketika kita berbicara mengenai nilai sosial, itu memiliki arti yang sangat luas. Namun perlu Sobat Teras pahami, biasanya Sobat Teras sering mendengar ya, ketika membeli barang atau sesuatu hal, ada barang yang dia bermutu, berharga, atau bernilai. Ketika kita bilang bermutu, berharga, bernilai, artinya itu adalah dia memiliki kualitas yang baik atau sangat baik dari orang yang melihatnya, atau orang yang memberikan sudut pandangnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai nilai sosial, kita tidak berbicara secara singkat seperti itu, tetapi kita harus bisa memahami bagaimana segala perilaku sosial yang ada di masyarakat kita itu bisa kita nilai nantinya. Nah, lalu apa sih nilai sosial itu? Mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama atau gambar A, ada seorang anak yang menyeberangkan seorang nenek di jalan ya. Kemudian ada gambar yang berikutnya atau gambar B, ada seorang laki-laki yang dia mau mencuri smartphone seorang ibu-ibu yang sedang berjalan. Nah, dua perilaku berbeda di dalam kehidupan masyarakat ini tentunya memiliki nilai yang berbeda. Kira-kira kalau Sobat Teras pahami, gambar A itu adalah sebuah perilaku yang baik di dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian gambar B adalah ketika orang mencuri, kira-kira apakah ini bisa diterima di dalam kehidupan masyarakat? Tentunya tidak. Artinya mencuri seperti yang dilakukan oleh orang ini adalah memiliki sebuah nilai yang buruk di dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu sebenarnya nilai sosial itu apa? Nah, kalau kita merujuk dari pemahaman sederhana dari dua gambar yang ditampilkan, bisa kita pahami mengenai nilai sosial. Namun, saya di sini akan menjelaskan nilai menurut para ahli terlebih dahulu. Nilai sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Robert Lawang. Si Robert Lawang ini melihat bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu. Jadi si Robert ini melihat bahwa sesuatu yang diinginkan pantas dan berharga. Seperti tadi seorang anak yang menyeberangkan neneknya, itu adalah sesuatu yang pantas di dalam kehidupan masyarakat kita. Ketika orang melihat nenek itu sendirian, semua menginginkan menolong, membantu nenek itu menyeberang jalan. Dan itu menjadi berharga karena memiliki sebuah kebaikan yang diakui oleh masyarakat kita, bahwa dengan membantu nenek itu menyeberang, maka seorang anak ini akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat yang melihatnya. Maka dari itu mampu mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai tersebut. Kemudian ada menurut salah satu ahli, Surjono Sukanto, dia mendefinisikan nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Ini sangat sederhana. Si Surjono Sukanto mendefinisikan nilai adalah sesuatu konsepsi, pemikiran yang abstrak di dalam diri manusia mengenai
apa yang dianggap baik dan buruk. Seperti tadi yang saya tampilkan ketika menyeberangkan nenek di jalan, maka itu adalah hal yang baik. Ketika ada orang yang mau mencuri, itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, Sobat Teras, bisa kita ambil kesimpulan mengenai apa sih sebenarnya nilai sosial dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Hasilnya diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Kemudian nilai sosial merupakan sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting. Contohnya nih, ketika kita berpamitan, berangkat ke sekolah, itu adalah sesuatu perilaku, kemudian karakter yang dianggap oleh masyarakat sesuatu yang baik oleh masyarakat kita. Dan bisa ditiru oleh orang lain. Ketika Sobat Teras mau berangkat ke sekolah misalnya, berpamitan selalu, kemudian mengucapkan doa, supaya mendapat restu dari orang tua dan nanti di sekolah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah pengertian nilai sosial. Jadi bisa dipahami ya, apa itu nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau sudah bisa dipahami pengertian nilai sosial, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial yang pertama adalah konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Konstruksi, jadi nilai sosial ini dibangun atau tumbuh atau berkembang, dibentuk oleh interaksi masyarakat, hubungan masyarakat. Jadi karena ada interaksi antara individu kelompok, terbentuklah sebuah nilai sosial itu. Terbentuknya melalui sosialisasi, jadi proses belajar ya. Nilai itu terbentuk karena proses belajar atau sosialisasi. Nanti kita akan belajar sosialisasi di materi berikutnya. Jadi orang atau anak tadi yang berjabat tangan, dia itu belajar bahwa ketika dia mau berangkat, dia diajarin oleh orang tua supaya berjabat tangan. Kemudian disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan sejak lahir. Jadi kita lahir belum tahu mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, tetapi disebarkan oleh warga masyarakat itu sendiri. Bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Nah, nilai itu yang tumbuh atau dibangun oleh masyarakat itu bagian dari pemenuhan kebutuhan. Kalau tidak ada nilai baik dan buruk, tentunya masyarakat kita bisa menjadi kacau. Makanya perlu ada nilai sosial dalam masyarakat. Dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Ini sangat jelas ya. Ketika seseorang dia berperilaku dengan nilai-nilai yang baik, belajar dengan nilai-nilai yang baik, maka dia akan menjadi seseorang yang dapat diterima oleh masyarakat. Tetapi kalau dia belajar nilai yang buruk seperti mencuri tadi, kemudian berjudi dan sebagainya, akhirnya dia mengalami perkembangan di dalam masyarakat menjadi seseorang yang tidak diterima oleh masyarakat karena dia belajar nilai-nilai yang buruk. Kemudian memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. Tentunya satu nilai belum tentu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Pengaruhnya beda. Ada yang menyetujui-nya, ada yang tidak menyetujui-nya. Itu adalah ciri-ciri nilai. Bisa dipahami ya Sobat Teras mengenai ciri-ciri nilai dalam masyarakat. Kemudian fungsi nilai. Fungsi nilai dapat menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial. Jadi nilai itu dijadikan sebagai pedoman, sebagai modal sosial di dalam sebuah masyarakat. Sehingga bisa dijadikan alat bahwa itu bisa mengikat terhadap setiap individu yang ada di masyarakat harus bisa menerapkan perilakunya sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Ya, betul sekali. Dengan adanya nilai sosial, masyarakat ketika mau berperilaku tentunya harus memfikirkannya terlebih dahulu. Ketika dia mau mencuri, tentunya ini sesuatu yang buruk, maka dia tidak melakukannya. Ketika dia tadi melihat seorang nenek yang mau menyeberang, itu adalah sesuatu yang baik, akhirnya dia melakukannya. Jadi mampu mengarahkan masyarakat. Penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Nah, betul sekali. Ketika kita menjalankan peranan-peranan sosial dalam kehidupan masyarakat,
Tentunya peranan itu harus memiliki nilai sosial yang baik sesuai dengan kedudukan atau status yang diemban oleh masyarakat itu. Kemudian alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Nah, bahwa nilai sosial dijadikan sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Dengan adanya nilai, tentunya ini contohnya nilai-nilai yang baik ya. Nilai yang baik di dalam masyarakat, maka kelompok itu akan mensepakati sebagai nilai yang dipegang teguh bersama, sehingga solidaritas kelompoknya akan semakin kuat. Alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan dayanya mengikat. Betul sekali, fungsi nilai ini sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku. Misalnya ketika orang berbuat buruk, mencuri seperti tadi, kemudian membunuh misalnya, mohon maaf ya, kemudian melakukan minuman keras, kemudian itu memiliki nilai yang buruk, masyarakat tidak sepakat dengan itu. Artinya ketika ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan masyarakat seperti tadi, bisa menjadi nilai sosial itu bisa menjadi pengawas dan kontrol, masyarakat bisa melakukan tindakan supaya orang tidak berperilaku buruk seperti itu. Nah, itu adalah fungsi-fungsi nilai. Jadi ada 5 ya, dapat menyumbang, mengarahkan, penentu dalam peranan sosial, alat solidaritas di dalam masyarakat, kemudian sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku. Pembagian nilai, menurut Profesor Dr. Notonegoro, nilai itu dibagi menjadi 3. Ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Apa itu nilai material? Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Material sifatnya material, fisik, dan dia sangat berguna bagi kehidupan manusia, seperti makanan, air, dan sebagainya. Kalau nilai vital itu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas sebagai penunjang. Contohnya, sobat teras nih yang masih pelajar, ketika mau belajar di sekolah tentunya ada alat tulis sebagai penunjang, ada buku sebagai penunjang, atau misalnya ojek online, dia menggunakan motor sebagai aktivitas. Itu namanya nilai vital. Sedangkan nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Di antaranya ada nilai kebenaran, bersumber pada akal manusia, keindahan, pada rasa estetis atau keindahan, nilai kebaikan atau moral, bersumber pada kodrat manusia. Kemudian ada nilai religius, berasal dari kepercayaan atau keyakinan manusia. Nah, itu adalah pembagian nilai yang ada di masyarakat. Kemudian nilai juga dibedakan berdasarkan cirinya. Ada 2. Ada nilai dominan, ada nilai yang mendarah daging. Kalau nilai dominan itu apa? Dominan, kalau kita ngomongin dominan berarti ukurannya itu sesuatu yang paling mayoritas oleh masyarakat itu diyakini. Dan akhirnya menjadi penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Jadi di sini nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Contohnya, seorang pelajar atau sobat teras, ini kan pelajar. Ketika mana yang lebih penting, belajar atau mencari uang? Yang menjadi nilai dominan tentunya belajar, karena seorang pelajar masih bersekolah, nilai dominannya adalah belajar. Nah, itu adalah nilai dominan. Jadi ukuran dominan dalam sebuah nilai itu didasarkan pada hal-hal yang pertama, banyaknya penganut nilai tersebut. Semua orang mengakui bahwa pelajar itu dominannya harus belajar. Kemudian lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan. Kita sudah tahu di dalam kehidupan masyarakat kita, seorang pelajar ya dari generasi ke generasi, dari zaman dulu dia harus belajar dengan baik. Tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Nah, kemudian yang terakhir atau yang D adalah kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat. Ada sebuah prestis. Nah, itu adalah beberapa ukuran dominan di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang menjalankan tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi.
mendarah daging ini bukan artinya dibawa sejak lahir ya. Dia lahir sudah tahu nilai di dalam masyarakat, tidak. Karena tadi kita tahu di cirinya bahwa nilai itu tidak dibawa sejak lahir. Tetapi biasanya nilai yang mendarah daging itu adalah nilai yang sudah tersosialisasi sejak kecil. Jadi dari kecil dia udah diajarkan dengan nilai sesuatu yang baik gitu. Misalnya ketika kecil dia diajarkan bahwa untuk berbicara dengan orang tua itu harus sopan, baik. Nah, akhirnya dia menerapkannya sampai dia tumbuh dewasa. Ketika berjumpa dengan orang yang lebih tua dari dia akan berucap dan berperilaku baik kepada orang yang lebih tua. Nah, ini sudah mendarah daging. Nah, itu adalah jenis nilai yang kedua. Jadi nilai berdasarkan cirinya ada dua, nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Silakan Sobat Teras bisa pelajari ini ya, di buku Bun Mariyati juga ada, Bun Mariyati dan Juju, Sosiologi kelas 10. Jadi seperti itu Sobat Teras penjelasan mengenai nilai sosial pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa menuliskannya di kolom komentar bawah ini. Dan sampai jumpa di materi sosiologi berikutnya bersama Terasos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.